Halo, selamat siang para pejuang ASN. Kali ini kita akan membahas tentang strategi mengerjakan tes intelijensi umum dengan cepat, dengan trik-trik yang sangat tepat begitu. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi baik Bapak Ibu ataupun teman-teman semuanya yang akan menghadapi ujian seleksi CPNS P3K ataupun sekolah kedinasan, bisa menyimak nih bagaimana trik mengerjakan soal intelijensi umum dengan benar dan baik. Oke, di sini sudah saya sediakan beberapa latihan soal supaya bisa men-trigger Bapak Ibu, bisa men-trigger para pejuang ASN dalam mengerjakan soal dengan tepat seperti itu. Bapak Ibu para pejuang ASN harus tahu bahwa tes intelijensi umum ini terdiri dari 35 soal. 35 soal dengan indikator yang berbeda-beda. Artinya nanti akan ada kuantitatifnya, kuantitatif, juga ada kualitatifnya. Oke. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu yang dari jurusan non-eksak tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir dengan berlebihan. Gimana nih saya nggak bisa matematika? Nah, kan tak ada kualitatifnya. Gitu. Oke, nah di sini kami dari Pejuang ASN mempunyai slogan SKD isi. Kita akan kupas tuntas tes intelijensi umum. Begitu. Yang pertama, jelas kita akan membahas tentang verbalnya, sinonim. Oke. Untuk sinonim dan antonim, kita akan memberikan sebuah trik ya. Triknya sebenarnya sama untuk sinonim dan antonim. Yang pertama, oke, pejuang ASN harus lihat bahwa soal itu sudah memberikan kata kunci. Kata kuncinya itu apa? Kata kuncinya itu di opsi silahkan para pejuang ASN cari yang mempunyai arti ataupun analogi yang sama. Jika sudah menemukan ini, wah enak kita tinggal eliminasi. Pasti akan menyisakan satu atau dua opsi yang benar begitu. Yang kedua, itu adalah triknya silahkan nanti dibuat menjadi sebuah kalimat yang utuh. Ya, dibuat menjadi kalimat yang utuh. Nah, nanti kita akan bisa memprediksi. Nah, tujuannya apa? Kita memprediksi. Tujuannya adalah kita memprediksi arti dari kata yang disediakan di soal, baik sinonim ataupun antonimnya. Oke, coba kita terapkan nih. Ada pedagogis. Ini kalau misalkan benar-benar tidak tahu, kita bisa menggunakan dua trik ini. Coba yang pertama, ada kata pelajaran, ada kata materi pelajaran. Ini sama analoginya, sehingga tidak akan kita pilih. Yang kedua, ada jurusan pendidikan, ada bimbingan pelajaran. Ya, bimbingan belajar. Ini kan sama kalau dianalogikan, sehingga tidak akan kita pilih. Sehingga yang paling beda adalah jawabannya yang bersifat mendidik. Oke, jadi yang D. Para pejuang ASN juga bisa menambah kosakata baru nih dari kata pedagogis. Apa sih yang berhubungan dengan kata pedagogis? Iya, ini berhubungan dengan aspek profesionalisme guru dalam mengajar ya biasanya. Pedagogis ada hubungannya dengan sifat yaitu andragogis. Kemudian ada hetagogi ya. Oke. Nah, ini semua berhubungan dengan kondisi atau bersifat mendidik. Yang kedua, ada check dump. Apa sih check dump itu? Kita gunakan trik tadi ya. Ada faktur. Nah, faktur ini kalau kita dari kata check dump ini kan menuju ke arti cek. Nah, ini baru faktur. Tetapi karena ini check dump, jelas kita tidak akan kita pilih. Ada mendalam, ada konfirmasi mendalam. Ini kan seolah-olah memberikan maksud yang sama. Sehingga tidak akan kita pilih dong. Oke. Nah, tinggal tanggul atau danau. Nah, danau, kenapa danau tiba-tiba dimasukkan ya? Oke, danau itu kan logikanya, analoginya, sifatnya selalu dalam. Maka tidak dipilih. Sehingga yang paling tepat adalah tanggul. Ya, cek dam itu adalah batas kanan kiri sungai. Kanan kiri dari sungai biasanya. Kita kenal biasanya dengan istilah tanggul. Baik, ini postulat. Oke, kita tidak tahu nih apa itu postulat. Maka bisa menggunakan trik yang tadi. Kita akan menjadikan dia menjadi sebuah kalimat yang utuh. Nah, postulat ini ada hubungannya dengan sains, yaitu kita kenal dengan istilah postulat Einstein. Berarti kalau kita sudah membuat sebuah kalimat, kita prediksi artinya. Berarti postulat Einstein. Einstein itu adalah penemu. Berarti postulat adalah sebuah hukum
hukum dasar. Atau kita sebut sebagai aksioma. Maka yang paling benar yang mana? Tentunya asumsi. Bagaimana jika kita tidak bisa membuatkan kalimat dan kita tidak tahu artinya? Kita gunakan opsi. Ada harkat, ada martabat, ada kewajiban. Ini kan sama nih artinya. Sehingga kita bisa eliminasi. Tinggal ambisius. Nah, saya kira ambisius kan Bapak Ibu pasti tahu lah. Ya, ini hubungannya dengan sifat yang negatif. Dan tidak akan kita pilih. Baik, kita akan lanjutkan nomor 4. Nah, warkat. Oke. Apa ya warkat ya? Oke, coba kita cek di opsi ya. Ada berita. Kenapa berita dimunculkan? Berita itu selalu beranalogi dengan kata warta. Ya, pemberitaan. Sehingga kita tidak pilih. Ini hampir sama, war-war. Tapi belakangnya beda. Kemudian, ada nggak yang mempunyai kesamaan dengan berita di sini di opsi? Ada nih C. Telegram dengan berita ini sama. Sehingga tidak akan kita pilih. Nah, tinggal A, B, sama D. Berkah. Berkah itu berhubungan dengan apa ya? Berkah itu berhubungan dengan istilah berkat. Ya, kalau orang-orang Jawa mengatakan berkat, aku dapat berkat, ya begitu. Nah ini apa ini? Ini warkat. Nah, ini sudah beda. Maka salah. Tinggal syarat atau surat. Saya kira ini menuju ke arti yang surat warkat. Begitu. Baik, berikutnya ke antonim ya. Triknya masih sama. Oke, yang pertama adalah muskil. Ya, untuk 5-8 ini antonim. Muskil. Muskil itu jika Bapak Ibu tahu ini adalah berhubungan dengan hal yang pasti atau tidak pasti ya. Tidak dapat dikerjakan. Berarti yang sangat sulit. Maka yang melawannya sulit adalah pasti mungkin. Lebih tepatnya. Kalau tidak tahu bagaimana ya kita bisa cek. Mustahil itu kan nggak bisa dikerjakan. Berarti sulit. Ini pasti juga hubungannya dengan sulit. Ini tidak akan kita pilih. Tinggal jahil sama andil. Ini hubungannya dengan sifat ini jahil. Ya, hal yang negatif. Andil itu ikut. Sehingga ini juga salah. Oke. Kemudian nomor 6. Anomali. Apa itu anomali? Nah, anomali ini kata yang sering kita dengar biasanya dihubungkan dengan anomali air. Kalau kita buatkan sebuah kalimat yang utuh. Anomali air ya, sifat keanehan. Sifat keanehan ya, sambil mengingat-ingat arti Bapak Ibu. Ya, sifat keanehan mana yang mempunyai arti sama? Ya aneh, ganjil, beda, abnormal. Ini kan semua analoginya sama. Sehingga tidak akan kita pilih. Yang paling tepat tentunya yang normal. Kemudian nih ada plural. Bagaimana kita mengerjakannya kalau plural? Plural ini hubungannya dengan istilah orang-orang sosial. Orang English, orang bahasa Indonesia, orang-orang sosial tahu nih pastinya dengan kata plural. Tidak asing di telinga kita. Artinya apa? Pasti jamak. Tapi karena di sini yang diminta ada lawan kata, ya kita hubungannya dengan tunggal. Tapi kenapa di sini dihubungkan dengan kata satu? Lah, satu kenapa tidak dipilih? Satu ini lebih ke yang disebut dengan istilah bilangan. Ya, ada 1, ada 2, ada 3, dan seterusnya. Sehingga tidak akan kita pilih. Lebih tepat ke tunggal. Baik, kita ke nomor 8. Makar. Wah, media cetak, media elektronik ini sering kita dengar yang namanya istilah makar. Pejuang ASN pasti tahu nih istilah makar ya. Kita harus punya integritas begitu. Apa istilah makar? Makar itu kan sesuatu hal yang negatif. Ya coba kita cek opsinya aja. Ada tipuan, bayangan, pembohongan, pemberontakan. Ini semua sama. Sehingga tidak akan kita pilih. Ini berhubungan dengan hal yang negatif atau makar. Sehingga lawan katanya adalah jujur. Baik, nomor 9 ini adalah bab tentang analogi. Nah, analogi. Bagaimana triknya? Oke, trik analogi itu yang pertama kita harus utuh dalam memahami soal ya. Kita bisa menggunakan arti kata sifat, kemudian kata benda, ya, kemudian bisa pakai sinonim, kemudian antonimnya, dan yang terakhir adalah kita bisa menggunakan analogi atau kita sebut sebagai membuat kalimat, ya, jadikan kalimat yang utuh sehingga kita bisa memprediksi arti. Gunakan 3 trik ini untuk menjawab soal-soal analogi. Yang pertama nih, gurun sama hutan. Gurun dan hutan ini kan tempat. Karakteristiknya apa? Gurun, contoh nih saya kasih A. Gurun panas betul. Hutan hujan, ini kan yang salah, belum tentu. Sehingga paling tepat apa? Saya kira ini B.
Gurun karakteristiknya pasir. Hutan karakteristiknya adalah pohon. Jadi kita menggunakan sifat, menggunakan analogi juga. Oke. Kita akan cek nomor 10. Nah, ini buas, harimau. Buas ini kan lebih ke sifat. Harimau lebih ke bendanya. Nah, ini benda kelincinya. Sehingga di sini kita pilih sifat. Yang mana yang sifat dari opsi? Oke, wortel, kandang. Ya, ini salah. Kalau ini buas tentunya kita pilih lawannya. Lawannya apa? Lucu. Lucu jelas salah dong. Ya, gesit, gesit juga salah. Jinak. Ya, ada buas, ada jinak. Ya, kelinci lebih ke jinak. Oke, kita lanjutkan nomor 11. Pesawat udara pilot. Nah, ini kalau tiga ini paling enak dijadikan sebuah kalimat. Oke ya, jadi pilot ada di pesawat, pesawat jalannya di udara. Jadi bebas, kalau saya dari kanan, kiri, baru tengah. Apakah harus seperti itu? Bebas. Intinya adalah bisa membuatkan dalam sebuah kalimat atau analoginya. Mana yang tepat nih? Coba ya kita cek untuk A. Nahkoda ada di kapal, kapal ada di perahu. Ini kan salah. Kapal letaknya harusnya di laut kan begitu. Yang paling tepat yang mana? Masinis ada di kereta, kereta lewati apa jalannya? Rel. Oke, saya